Setelah kita belajar terkait dengan struktur membran sel, maka materi selanjutnya pada mata kuliah biologi sel ini yaitu tentang sistem transport yang terjadi pada membran. Membran plasma memiliki peran penting bagi kehidupan. Yang perlu mendapat perhatian istimewa adalah perannya sebagai penyekat dan pengatur permeabilitas. Selain itu, membran plasma juga berperan sebagai sarana komunikasi antar sel. Berbeda dengan sel prokariot yang hanya terdiri dari sebuah kompartemen yang diselubungi oleh membran, sitoplasma sel eukariot bersekat-sekat oleh membran sitoplasmik. Akibatnya, terbentuklah beberapa kompartemen bermembran yang disebut dengan organel. Peran setiap kompartemen berbeda-beda. Mereka masing-masing memiliki seperangkat enzim, molekul-molekul khusus, dan sistem distribusi yang rumit. Di antara organel-organel tersebut, terdapat beberapa organel yang berselaput rangkap, yaitu nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Nukleus berisi genom utama dan merupakan tempat terpenting untuk sintesis DNA dan RNA. Mitokondria dan kloroplas merupakan organel penghasil sebagian besar ATP yang terdapat di dalam sel. Bagian tengah lapisan fosfolipid bersifat hidrofobik, sehingga menghambat lewatnya senyawa-senyawa yang terlarut di dalam air. Padahal sel-sel hidup dan tumbuh akibat terjadinya pertukaran molekul-molekul dengan lingkungannya, sehingga berbagai molekul terlarut air harus dapat melewatinya. Molekul-molekul makro dan ion-ion tidak dapat melewati membran plasma secara langsung. Sebagai contoh, gula dan asam amino perlu dimasukkan ke dalam sel, sedangkan karbon dioksida harus dibuang. Konsentrasi ion-ion, misalnya hidrogen, natrium, kalium, dan kalsium, perlu dibuat seimbang. Beberapa zat-zat terlarut ini dapat dengan mudah merembes melewati lapisan fosfolipid, sedangkan yang lain tidak dapat masuk secara langsung. Zat-zat kelompok kedua ini dapat melewati membran plasma hanya dengan bantuan protein transmembran yang berada di membran plasma. Beberapa di antara protein transmembran tersebut memiliki fungsi-fungsi khusus, misalnya sebagai protein pengangkut, sebagai protein pembentuk celah, sebagai protein yang bersifat sebagai sisi aktif enzim, sebagai protein yang bertugas sebagai transduksi signal, pengenalan antar sel, dan sebagai penghubung antar sel. Sebelum kita membahas tentang mekanisme kerja protein transmembran yang berperan dalam pengaturan permeabilitas, terlebih dahulu perlu diuraikan mengenai konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Komposisi ion di dalam sel sangat berbeda dengan komposisi ion di sekeliling sel tersebut. Ion-ion anorganik seperti natrium, kalium, kalsium, klorin, dan hidrogen sangat banyak dijumpai dalam larutan di sekitar sel. Masuknya ion-ion tersebut ke dalam sel merupakan bagian penting dari kegiatan sel. Misalnya pada sel hewan, memompa ion natrium keluar supaya konsentrasi natrium di dalam sel tetap rendah. Bila pemompaan gagal dilakukan, maka air akan masuk ke dalam sel dengan jalan osmosis. Akibatnya sel akan membesar, membengkak, lalu kemudian dapat menjadi pecah. Molekul dan ion dapat melewati membran plasma melalui dua cara, yaitu melalui transport aktif dan melalui transport pasif. Transport aktif dikatakan sebagai transport atau perpindahan molekul yang membutuhkan energi, sedangkan transport pasif dikatakan sebagai proses perpindahan molekul yang tidak membutuhkan energi. Transport pasif dibagi menjadi dua mekanisme utama, yaitu mekanisme difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Difusi sederhana umumnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu melalui mekanisme osmosis dan mekanisme difusi. Pada difusi sederhana, pengangkutan pasif merupakan proses difusi khusus. Pengangkutan ini merupakan kegiatan fisik yang ditentukan oleh gerakan molekul-molekul. Perpindahan molekul-molekul tersebut dilandaskan pada perbedaan konsentrasi. Bila di suatu tempat konsentrasi suatu molekul lebih tinggi daripada di tempat yang lain, maka molekul-molekul akan bergerak ke tempat yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Apabila membran plasma ditempatkan di antara dua daerah yang berisi molekul dengan perbedaan konsentrasi,
maka tidak akan berpengaruh pada hasil difusi bila semua molekul atau ion dapat melewati membran tersebut. Namun, perpindahan molekul akan terganggu apabila terdapat molekul yang kurang atau tidak dapat sama sekali menembus membran plasma. Membran yang memiliki sifat seperti ini disebut dengan membran semi-permeabel. Keberadaan molekul-molekul yang tidak dapat merembes melewati membran semi-permeabel mengakibatkan terjadinya perpindahan pelarut berupa air sehingga timbul gejala yang disebut dengan osmosis. Contohnya adalah apabila suatu bejana diberi pembatas menggunakan membran semi-permeabel. Di satu sisi bejana diberi larutan dengan konsentrasi yang tinggi, sementara di sisi lain tidak diberikan larutan sehingga memiliki konsentrasi yang rendah. Dalam mekanisme difusi sederhana, maka molekul zat terlarut akan berpindah ke daerah dengan konsentrasi yang rendah tersebut. Tetapi karena wilayah dengan konsentrasi yang tinggi, molekulnya tidak dapat berpindah ke konsentrasi yang rendah, maka air dari wilayah dengan konsentrasi yang rendah berpindah ke daerah yang memiliki konsentrasi yang tinggi untuk menurunkan tingkat konsentrasinya. Difusi terfasilitasi merupakan proses perembesan yang memerlukan bantuan protein transmembran. Protein ini diperlukan untuk mengangkut hampir semua molekul-molekul mikro senyawa organik untuk melintasi membran plasma, kecuali molekul-molekul yang terlarut di dalam lemak dan molekul mikro yang tidak memiliki muatan. Setiap protein sangat selektif. Untuk mengatur lalu lintas molekul-molekul mikro melintasi membran plasma, setiap masing-masing membran plasma memiliki satu perangkat protein yang berbeda. Misalnya pada membran plasma terdapat protein pengangkut untuk gula, asam amino, nukleotida, asam piruvat, ADP, dan ATP. Terdapat dua macam protein pengangkut, yaitu protein pembawa dan protein channel. Perbedaan utama pada protein pembawa dengan protein channel terletak pada cara pemilihan dan pemilahan molekul-molekul yang akan diangkut. Protein channel memilih molekul yang dapat melewatinya berdasarkan ukuran dan muatan molekul tersebut. Sedangkan protein pembawa memilih zat-zat terlarut yang dapat berikatan dengan daerah reaktifnya. Cara pengikatan ini sama dengan kerja enzim substrat. Hal inilah yang membuat pengangkutan ini menjadi lebih selektif. Contoh pengangkutan pasif dengan perantaraan protein pembawa adalah masuk keluarnya glukosa ke dalam dan keluar sel hati. Apabila di luar sel terdapat banyak sekali molekul glukosa, molekul-molekul glukosa mengikatkan diri ke daerah reaktif protein pengangkut pembawa yang terpapar ke arah luar sel. Akibatnya protein akan membentuk celah, berubah kedudukannya sehingga daerah reaktif terpapar ke arah sitosol dan melepaskan glukosa ke dalam sitosol. Sebaliknya, bila gula darah rendah, glukosa akan dikeluarkan dari dalam sitosol. Sel tidak dapat hanya mengandalkan pada pengangkutan pasif saja. Diperlukan mekanisme pengangkutan lain untuk memelihara komposisi ion di dalam sel dan memasukkan zat terlarut yang konsentrasi di luar sel lebih rendah daripada di dalam sel. Pengangkutan ini disebut dengan pengangkutan atau transport aktif. Terdapat 3 cara pengangkutan pada transport aktif, yaitu pertama, pengangkutan aktif gabungan, di mana pengangkutan ini membawa zat menaiki gradien dan sekaligus zat yang menuruni gradien, sehingga pada tahapan ini proses transport zat melawan gradien konsentrasi. Yang kedua, pompa terdorong ATP yang menggabungkan pengangkutan menaiki gradien dengan memanfaatkan hidrolisis ATP. Dan yang ketiga, pompa terdorong cahaya yang melakukan pengangkutan menaiki gradien dengan pasokan tenaga cahaya. Pengangkutan ini umumnya terjadi pada bakteri. Pada sel hewan, pompa yang menggunakan tenaga ATP salah satunya adalah pengangkutan natrium keluar sel dengan melawan gradien elektrokimianya. Pompa natrium menghidrolisis ATP menjadi ADP dan tenaga yang timbul digunakan untuk mengangkut natrium keluar sel. Pompa ini dikenal dengan nama pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium bekerja dalam suatu siklus. Dalam satu siklus pemompaan terdapat 6 tahapan. Tahapan pertama,
Natrium mengikatkan diri pada protein pengangkut yang daerah reaktifnya terpapar ke arah sitosol. Pada saat ini, ATP dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat dan terjadi proses fosforilasi sebagai bagian dari tahap 2. Fosforilasi ini mengakibatkan protein pengangkut berubah bentuk sedemikian rupa sehingga natrium berada di luar sel dan dilepaskan sebagai bagian dari tahap 3. Pada saat ini, ion kalium mengikatkan diri ke protein pengangkut. Pengikatan kalium ini memicu terjadinya proses defosforilasi sehingga protein pengangkut kembali ke keadaan semula. Tahapan ini merupakan tahapan 4 dan 5. Kemudian di tahap akhir, yang mengakibatkan ion kalium terpapar ke sitosol dan dilepaskan ke dalam sitosol. Sel tumbuhan, fungi, dan bakteri tidak memiliki pompa kalium natrium. Sebagai gantinya, mereka memiliki pompa proton hidrogen. Dengan adanya pompa hidrogen, konsentrasi proton dalam sitosol dibuat selalu rendah. Pompa hidrogen juga membuat media di sekeliling sel menjadi memiliki pH yang cukup rendah. Proses pengangkutan yang telah dibicarakan sebelumnya merupakan proses pengangkutan molekul dalam skala mikro dan ion. Molekul-molekul makro dapat melewati membran plasma dengan jalan endositosis dan eksositosis. Satu hal yang penting dalam proses endositosis dan eksositosis yaitu bahwa molekul makro yang dimasukkan maupun yang disekresikan selama di dalam sitosol itu selalu dibungkus di dalam vesikula dan terpisah dari molekul lainnya.